Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya ya di Jejak Izam. Dan kali ini kita membahas bait terakhir dari Itu Bermaksud yang Wangi. Yang ini penjelasannya harus benar-benar apa ya, bisa dicerna lah dengan enteng. Ini di bait terakhir ini kita intinya adalah wasilah, dan coba nanti saya sedikit bacakan dulu kidungnya. Napasku Nabi ngisalin duwe Nabi Yakub pamirasaning wang, Dawud suaraku mangke, Nabi Ibrahim nyawaku, Nabi Sulaiman kasken mami, Nabi Yusuf rupeng wang, Idris ing rambutku bagindo ngali kuliting wang, Abu Bakar getih daging ngumar, singgih balung bagindo musman. Sumsuming pun Fatimah linuweh, Siti Aminah bayuning anggo, Ayub ing usus kumangke, Nabi Nuh ing jejantung, Nabi Yunus ing otot mami, Nitraku ya Muhammad pamuluku Rasul, pinayungan Adam Hawa, sampun bapak sekatai para nabi dadya sarira tunggal. Oke ya. Ini di di dua bait terakhir ini isinya adalah bertawasul kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada nabi-nabi yang lainnya. Disebutkan di sini ada Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, ada Nabi Yakub juga, kemudian juga ada ibundanya Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Dewi Aminah, kemudian ada putri beliau, ada Siti Fatimah, ada menantu beliau juga sepupu beliau yaitu Sayyidina Ali, kemudian ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan juga masih banyak nabi yang lainnya ya. Kenapa kok disebutkan seperti itu? Kita berwasilah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena apa? Yang paling dekat dengan Allah kan adalah baginda besar Nabi Muhammad. Nah, kita sekarang yang paling dekat dengan baginda besar Nabi Muhammad adalah para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama pewarisnya para nabi. Nah, sekarang kita mengenal namanya tabarukan pada para kiai yang sudah meninggal. Kita berziarah kubur. By the way, kalau saya dulu sebelum corona menyebar ini, setiap Jumat saya pasti berziarah ke Sarian atau makam Habib Ahmad bin Alwi Assegaf di Blitar, daerah Tulis Kriyo, Temangan. Karena sekarang sedang ada virus corona, saya sholat Jumat di samping rumah. Ya, saya berziarah ke sana karena beliau yang saya tahu di Blitar ini, Habib yang masyhur di Blitar, ya beliau yang ada sareannya di situ. Nah, saya ke sana, ya basa Jawane nguri-nguri dzuriyah Kanjeng Nabi. Nyata ya, bertawasul. Dia kita bertawasul, enggak percaya tawasul ditutup aja YouTube. Iki wis saya anggap tik terakhir ini. Aku tik bolak-balik, aku dilek ngomong ini keliru ngomong wis ini. Baru kita bertawasul. Kenapa kita bertawasul seperti itu tadi gitu loh. Kemudian yang paling dekat dengan Allah kayak Nabi Muhammad, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah para sahabat, yang paling dekat dengan para sahabat adalah para tabi'in, yang dekat dengan tabi'in. Kemudian ada ulama, ulama warisatul anbiya. Nah, sekarang kalau sampean lek mari arep nglair yang goleki bidan, arep lek loro yang goleki dokter. Gitu. Kenallah orang langsung nih Gusti Allah. Pernah kan ada sebuah video itu lucu itu. Ada orang ke dokter, yo bosone nek misi barang nek kono gak terokne ra apa-apa yo. Wong loro. Dok, balik muning. Dok, penak yo, Dok. Sampean sing ngakei waras Gusti Allah, sing oleh bayaran sampean. Dokternya pinter. Yo ra apa-apa, Pak. Ayo alhamdulillah ngene iki. Yo sama lek sir metuki pangeran langsung yo ora apa-apa ngono. Ngene, sama lek sir metuki pangeran langsung yo ora apa-apa. Itu, lek metuki pangeran langsung jadi piye? Langsung mati. Baru sing ngobatne iku langsung nek jancuk dokter iki lho kan ngono. Loh. Kan gitu loh, sampean kan yang boleh kita kali sakit ya boleh dokter, lek arep nglairne sing perempuan-perempuan yang boleh bidan kan yang ngono. Lek sama lek loro kan boleh dokter, lek sampean ya apa-apa, lek sama arep metuki pangeran langsung ya ora apa-apa. Metuki pangeran langsung ya ora apa-apa. Berarti kudu nekse sing berobat niso dibisu itu aja dokter.
ngono ya, karena kan ya itu kan, itu makanya lah kita lihat sakit saja kalau dokter. Kalau kita yang supaya mendapatkan ridho Allah tuh gimana? Yuk cari syafaatnya Rasulullah, ridhonya para ulama. Itu loh bro, dipiye sekarang itu ya lah kakean punikon. Jadi ya marilah kita bertabaruk kepada para ulama, ngalah baruk kepada para ulama, berwasilah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Ya berziarah kubur. Saya itu kalau kemarin saya juga sering ziarah ke sareanya Gusmi. Ya pas waktu itu yang ziarah yang pertama saya dengan orang berapa bis, kemudian saya sendiri. Ziarah itu kita ngalah barokah. Dungane ne pangeran tapi ngalah barokah. Salah paham, dungane pangeran. Tanggane pangeran. Nih ngalah barokah. Sing gak percaya ngalah barokah wis tutupen YouTube rasa mau delok ora apa-apa bro. Ngalah barokah nguri-nguri duriai Kanjeng Nabi sing ning Kademangan. Mungkin bari yang bagi yang rumahnya Blitar, ayolah ke Tulis Griyo, ke sareanya Habib Ahmad kalau mungkin coronanya ini sudah hilang ya, semoga sudah benar-benar hilang. Ayolah kita nguri-nguri duriai Kanjeng Nabi ya, di Kademangan. Tulis Griyo. Kalau dari Blitar kota itu loh sama alun-alun terminal itu ngidul Pertolon Barngono mulon sono ngidul paling yo sekitar 300 meter. Indomaret yo sebut merek apa lah. Kulon dalan enek Protigo, enek pertolon perapatan ngono mlebu enek tulisannya makam Habib Ahmad. Terus nanti kulone SD enek pertigaan sama ngidul, pertigaan yang kedua belok mulon. Itu di situ ada masjid, ada sareanya Habib Ahmad. Monggo kita sama-sama ziarah ke sana. Ziarah ngalah barokah, nguri-nguri duriai Kanjeng Nabi gitu. Ya, gitu ya. Jadi itu berwasilah. Sama lek loro yang golek dokter, sama lek golek ridho Gusti Allah piye ya golek syafaate Kanjeng Nabi. Yang berhak mencari yang memberi syafaat di hari kiamat di padang mahsyar nanti hanya Nabi Muhammad. Ya. Itu dah masyhuran ceritanya. Oh, golek Nabi Adam tau nglakoni dosa, Nabi Ibrahim tau nglakoni dosa, Nabi Musa tau nglakoni dosa, Nabi Isa tau nglakoni bukan dosa ya, sebenarnya bukan dosa. Maksudnya kesalahan, bukan dosa. Kalau dosanya sudah dimaafkan. Kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Nabi Adam memakan buah kuldi. Nabi Ibrahim beliau pernah bukan berbohong, pernah. Itu loh, tauliyah itu loh ya. Tauliyah. Jadi koyok ngakali gitu. Kalau nggak salah tuh gini, di Mesir dulu ceritanya itu. Bukan di Mesir, di ketika menggal berhala-berhala itu, dan juga di Mesir yang masyhur yang memenggal berhala-berhala itu. Setelah mecahi sembarang barang, kapaknya ditaruh di berhala paling besar. Lihat siapa yang membawa kapaknya, siapa yang pegang kapaknya. Kan ditanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Nabi ditanya, siapa yang megang kapaknya? Dan jawabnya gitu, kan nggak bilang kalau yang menghancurkan itu berhala yang paling besar. Tahu ya? Jadi kemudian akhirnya, kamu itu bodoh ya, masa patung bisa menghancurkan? Lah kamu tahu kalau patung nggak bisa menghancurkan berhala-berhala kayak gini aja kamu sembah loh, ya gitu kan ya. Nah itu tahu ya, seperti itu bukan bukan kesalahan, cuman apa ya, seperti ya itulah yang penting sudah pernah melakukan sedikit kesalahan, bukan kesalahan yang dimaafkan itulah. Kemudian ada Nabi Musa pernah sombong, kemudian ditegur oleh Allah, kemudian dipertemukan dengan Nabi Khidir itu ya, terus semuanya. Nah itu kemudian yang bisa memberikan syafaat hanya Nabi Muhammad, makanya kita meminta syafaat hanya kepada Nabi Muhammad, bertawasul ya. Oke, sekian. Salah jaluk sepuro nih, aku kesel nggetek bolak-balik ini. Muga ya wis di ngapura lek salah. Kafaratul majlis qala Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.